Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devia Dwi Amanda, NPM 2411178 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penarikan sumber daya manusia. Apa sih penarikan sumber daya manusia itu? Penarikan adalah usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Yang dimaksud dengan penarikan tenaga kerja di atas adalah penarikan sumber daya manusia dalam arti mencari atau melakukan penarikan tenaga kerja yang berkualitas. Aktivitas penarikan dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir pada saat lamaran mereka diserahkan. Tujuan penarikan sumber daya manusia: 1. Memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. 2. Mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima. Dan yang terakhir, sebagai sarana pertukaran informasi. Alasan-alasan penarikan sumber daya manusia: 1. Berdirinya organisasi baru. 2. Adanya perluasan atau ekspansi kegiatan organisasi. 3. Terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. 4. Adanya pekerjaan yang pindah ke organisasi lain. 5. Adanya pekerjaan yang berhenti, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat, sebagai tindakan hukum. 6. Adanya pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun. Dan yang terakhir, adanya pekerja yang meninggal dunia. Kendala-kendala penarikan: A. Kebijaksanaan organisasional. 1. Kebijaksanaan promosi. Ada atau tidaknya lowongan pekerjaan. 2. Kebijaksanaan kompetensi. Besarnya kompetensi akan mempengaruhi minat pencari kerja untuk melamar serius. 3. Kebijakan status karyawan. Kejelasan status karyawan akan menyebabkan animo pelamar yang qualified. 4. Kebijaksanaan penerimaan tenaga lokal. Pencarian tenaga kerja yang dikaitkan dengan lokasi di mana perusahaan berdiri dengan maksud menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar. B. Rencana sumber daya manusia. Rencana sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses penarikan dengan merinci persediaan keterampilan, rencana latihan dan pengembangan, promosi, dan menguraikan mana pekerjaan yang akan diisi oleh internal perusahaan dari mana yang akan diisi melalui penarikan. C. Kondisi pasar tenaga kerja. Harga tenaga kerja ditentukan oleh kekuatan supply dan demand atau pencari kerja dan kebutuhan perusahaan. Apabila suplai tenaga kerja terbatas di lokasi perusahaan, maka harus diperluas dengan konsekuensi biaya lebih besar. D. Kondisi lingkungan eksternal mencakup yang pertama, tingkat pengangguran. Kedua, kondisi dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Ketiga, hukum perburuhan. Keempat, proyeksi angkatan kerja. Kelima, kelangkaan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu. Dan yang terakhir, kegiatan penarikan oleh para pesaing pencari kerja. E. Persyaratan jabatan. Syarat jabatan merupakan kendala dalam penarikan, misalnya menarik tenaga terampil lebih sulit dibandingkan dengan tenaga tidak terampil. Oleh karena itu, Departemen Personalia perlu mempelajari permintaan jabatan dan informasi analisis jabatan dan pendapat para manajer. F. Kebiasaan-kebiasaan pelaksana penarikan. Keberhasilan pelaksanaan penarikan masa lalu akan memudahkan dalam pengambilan keputusan penarikan. Sebaliknya, kesalahan masa lalu akan menjadi hambatan pula dalam penarikan. Sumber-sumber penarikan tenaga kerja. A. Sumber penarikan dalam perusahaan. 1. Menempelkan pemberitahuan di papan pengumuman pekerjaan atau job posting, buletin perusahaan. 2. Secara lisan disampaikan dalam rapat karyawan. 3. Riwayat kerja karyawan atau personal record. 4. Daftar kinerja karyawan. 5. Daftar karyawan senior. 6. Arsip atau file karyawan melalui komputer bank. 7. Data bagian sumber daya manusia. Tujuannya untuk kepentingan peningkatan pekerjaan,
mutasi pekerjaan, dan mantan karyawan yang dipanggil kembali. B. Sumber penarikan di luar perusahaan. 1. Walk-in applicant. Penarikan sumber daya manusia di mana pelamar atau pencari pekerjaan datang sendiri ke perusahaan. 2. Rekomendasi dari karyawan. Penarikan sumber daya manusia melalui rekomendasi dari karyawan perusahaan yang sudah lama bekerja. 3. Iklan di media massa. Penarikan sumber daya manusia dengan cara memasang iklan di media massa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, when ad, nama organisasi dan bagaimana cara melamar disebutkan dalam iklan itu. Kedua, when ad, tidak menyebutkan nama perusahaan, pelamar yang berminat diminta mengirimkan lamaran ke PO Box dengan nomor tertentu pada kantor pos. 4. Serikat pekerja. Penarikan sumber daya manusia dari karyawan yang terampil dari organisasi karyawan, misalnya Serikat Buruh Tukang Pipa telah mempunyai daftar tukang pipa yang sedang mencari lowongan pekerjaan. 5. Perusahaan penempatan tenaga kerja. Penarikan sumber daya manusia melalui kantor penempatan tenaga kerja, baik swasta maupun pemerintah yang berbadan hukum. 6. Lembaga pendidikan. Penarikan sumber daya manusia melalui usaha khusus dan menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga pendidikan. 7. Nepotisme. Penarikan anggota keluarga untuk menjadi bagian dari organisasi atau perusahaan tidak berdasarkan keterampilan. 8. Asisional profesional. Penarikan sumber daya manusia dari organisasi profesional seperti Kadin, HIPMI, guna menampung tenaga profesional untuk mendapatkan pekerjaan. 9. Operasi militer. Penarikan sumber daya manusia dari militer yang telah berakhir masa tugasnya biasanya memiliki tenaga terampil tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, misalnya tenaga mekanik, pilot, dan lain-lain. Proses penarikan. 1. Pembuatan rencana untuk merekrut. 2. Penyusunan strategi untuk merekrut. 3. Mencari pelamar kerja. 4. Menyisihkan pelamar yang tidak cocok. Dan yang terakhir, mempertahankan kumpulan pelamar. Evaluasi penarikan. Suksesnya fungsi penarikan dapat dilihat dari beberapa kriteria sebagai berikut. 1. Jumlah pelamar. 2. Jumlah usul tentang pelamar yang diajukan untuk diterima. 3. Jumlah penerimaan atau pelamar yang diterima. Dan terakhir, jumlah penempatan karyawan yang berhasil. Saluran-saluran dalam merekrutmen sumber daya manusia. Pencari tenaga kerja menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan karyawan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan dibutuhkan. Cara-cara yang sering digunakan ini sering disebut saluran atau channels. Berbagai saluran yang dapat digunakan untuk menarik karyawan diantaranya adalah 1. Walk-ins. Berdasarkan pengalaman yang menunjukkan bahwa salah satu sumber yang dapat dimanfaatkan adalah datangnya sendiri para pelamar langsung kepada organisasi atau perusahaan yang melakukan perekrutan. Artinya adalah para pencari kerja datang sendiri kepada perusahaan untuk melamar. 2. Pengiklanan. Pemasangan iklan merupakan jalur yang paling banyak dan sering digunakan oleh perusahaan dalam melakukan perekrutan pekerja. Pengiklanan atau advertising adalah suatu metode efektif lainnya untuk penarikan. Pemasangan iklan dapat dilakukan melalui berbagai media, baik bersifat audio, seperti radio dan lainnya, maupun bersifat visual seperti surat kabar, majalah, selembaran yang ditempelkan di berbagai tempat, dan lain sebagainya. 3. Agen-agen penempatan tenaga kerja. Salah satu perkembangan dalam dunia ketenaga kerjaan adalah tumbuh kembangnya agen-agen penempatan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja dapat dilakukan oleh agen-agen penempatan tenaga kerja, baik pemerintah atau depnaker maupun swasta. Biasanya, agen penempatan tenaga kerja menyediakan pelayanan informasi pekerjaan melalui papan pengumuman atau penerbitan secara periodik
atau job flow yang bersifat daftar lowongan pekerjaan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.